teman-teman, kembali lagi dengan saya Purnama Yanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan ekonomi serta pengaruhnya terhadap pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Happy watching! Perubahan sosial dan ekonomi. Pengembangan dan perubahan pada sektor pendidikan sepertinya tidak bisa terlepas dari pengaruh perubahan sosial dan ekonomi. Nah, dalam kaitan ini terjadi hubungan timbal balik, yaitu perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi pendidikan dan pendidikan mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi. Demikian pula, kondisi ekonomi menentukan penyediaan berbagai fasilitas dan terselenggaranya pendidikan. Sebaliknya pula, pendidikan yang baik adalah cikal bakal pengembangan ekonomi. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan bisa menjadi agen perubahan sosial masyarakat, dan perubahan itu sendiri mengharuskan perubahan dan pengembangan kebijakan pendidikan. Kemudian, pendidikan akan menjadi instrumen terpenting dalam pengembangan SDM. Sebaliknya, SDM akan mampu menjadi pendidikan ke arah pengembangan bangsa yang lebih baik. Bahas tentang teori perubahan sosial. Nah, memahami perubahan sosial dapat dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang membangun perubahan sosial. Ada 4 jenis teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, dan perkembangan sosial. Di dalam teori ini, perubahan sosial dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu revolusi dan evolusi. Nah, revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kelas borjuis dan kelas proletar. Adanya dualisme kelas tersebut akhirnya menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam wujud revolusi sosial yang berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Teori yang ketiga yaitu teori siklus. Teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Maksudnya adalah perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran peradaban sebuah bangsa mempunyai hubungan korelasi antara satu dengan yang lainnya. Teori yang keempat adalah teori fungsionalis. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mempengaruhi pribadi mereka. Menurut teori ini, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Ada beberapa unsur sosial yang tidak ikut berubah. Unsur yang tidak ikut berubah tersebut akan mengalami ketertinggalan yang berakibat pada kesenjangan kebudayaan. Misalnya, kita ambil contoh telepon umum. Dibuat agar masyarakat dapat melakukan komunikasi menggunakan pesawat telepon dengan mudah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat. Hasilnya, telepon umum tersebut dalam waktu singkat sudah tidak berguna. Bahkan, sebagian besar telepon umum yang sudah dipasang, koinnya dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun contoh perubahan sosial dalam bidang pendidikan, itu yang pertama ada cara mengajar. Cara mengajar berubah seiring perkembangan zaman. Berbagai penelitian telah dilakukan terutama dalam bidang psikologi pada peserta didik. Tentu saja mereka menginginkan cara mengajar yang lebih baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin memajukan cara mengajar, seperti penggunaan proyektor dalam mengajar. Contoh perubahan sosial yang kedua yaitu metode belajar. Di beberapa sekolah, metode belajar berubah menjadi lebih modern.
seperti penggunaan laptop dan tablet PC. Di sekolah pun sering disediakan Wi-Fi untuk mempermudah siswa untuk mengakses internet dan mencari sumber belajar. Contoh perubahan sosial yang ketiga, yaitu membuat tugas. Dahulu, siswa mengerjakan tugas dengan cara pergi ke perpustakaan lalu meneliti seluruh isi buku, kemudian menuliskan tugasnya dalam secari kertas. Sekarang sangat berbeda, cari di internet, salin, cetak, selesai. Contoh perubahan yang terakhir yaitu kurikulum. Kurikulum adalah perubahan terbesar di bidang pendidikan. Kurikulum mencakup cara belajar, cara mengajar, dan apa yang diajarkan. Ketika kurikulum berubah, guru dan siswa harus menyesuaikan segalanya dan seringkali itu sulit. Adapun faktor terjadinya perubahan sosial dalam bidang pendidikan itu antara lain urbanisasi dan perkembangan atau pembangunan kota-kota metropolitan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang berada di kota metropolitan itu lebih memadai daripada di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi. Faktor yang kedua yaitu ledakan pertumbuhan penduduk besar. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka sistem pendidikan harus diperbaiki, dan pendidikan diperluas untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Faktor yang ketiga, kemajuan pesat teknologi modern di semua bidang kehidupan. Nah, seiring berkembangnya kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pada pendidikan agar mempermudah masyarakat menyesuaikan pendidikan yang ada pada saat ini. Nah, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut dengan evolusi, sedangkan perubahan cepat disebut dengan revolusi. Contoh dari perubahan lambat itu adalah perubahan pada struktur masyarakat. Sedangkan contoh pada perubahan revolusi atau perubahan secara cepat itu seringkali diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Perubahan sosial yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti pada masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung. Sedangkan yang ketiga itu ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan itu merupakan perubahan yang telah diperkirakan. Namun perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan itu merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita singgung sedikit tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia itu mulai membaik dan terkendali setelah 2 tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit, dana subsidi migas ditarik oleh pemerintah mulai dari bensin, solar, kemudian minyak tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Nah, secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang kurang mampu dan pengangguran. Nah, pengangguran pun belum bisa diatasi oleh pemerintah. Nilai rupiah yang masih rendah, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang juga masih rendah, serta korupsi masih tinggi dan tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia. Adapun dampak dari perubahan sosial dan ekonomi terhadap pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Namun, tidak semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif. Tetapi ada juga perubahan sosial yang mengakibatkan
hal-hal yang buruk bagi dunia pendidikan. Yang pertama, itu dampak positif. Ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya, fasilitas dalam pembelajaran lebih modern, siswa lebih inovatif dan kreatif. Sedangkan dampak negatifnya itu menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, lunturnya budaya-budaya bangsa, dan adanya pornografi di kalangan pendidikan. Nah, adapun dampak perubahan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan pendidikan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk pendidikan, sehingga pada akhirnya nanti dapat membantu peningkatan pengembangan ekonomi. Ekonomi yang baik ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga sebagai bangsa tidak lagi meminjam tenaga asing untuk mengeksploitasi alam. Dengan hasil pendidikan yang baik akan membawa perubahan pada pembangunan negara dan menambah nilai pendapatan atau devisa negara. Kesimpulan dan solusi yang dapat kita ambil itu setelah menjelaskan berbagai hal tentang bagaimana kondisi sosial, kondisi ekonomi pada Indonesia, serta pengaruhnya terhadap pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap masyarakat. Hal ini tentu saja turut dipicu oleh pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus berubah untuk dapat merubah kondisi sosial masyarakat, dan investasi bidang pendidikan harus ditingkatkan untuk dapat membangun ekonomi negara. Nah, sebagai solusi dari aspek perubahan sosial, yaitu pendidikan harus memakai pendekatan pedagogi transformatif yang menekankan adanya pelibatan siswa pada interaksi dengan masyarakat. Sedangkan dari aspek ekonominya, pemerintah seyogyanya memberikan anggaran yang cukup terhadap pendidikan. Dengan adanya kepedulian terhadap pendidikan tersebut, baik dari segi perubahan atau transformatif pendidikan ataupun terhadap pembiayaan pendidikan, maka sangat diharapkan bahwa pendidikan akan menjadi pilar utama dalam memajukan semua sektor, mulai dari sosial budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, perlu juga diketahui bahwa untuk membangun sebuah negara, itu adalah membangun pendidikannya terlebih dahulu. To build nation, build schools. Baik, sekian pemaparan tentang perubahan sosial dan ekonomi pada bidang pendidikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa lebih baik lagi. Ditunggu video-video selanjutnya.